Halo semuanya, kembali lagi di channel Film In. Kali ini saya akan membawakan film yang berjudul Black Crabs tahun 2022 yang bergenre action, adventure dan drama. Black Crabs merupakan salah satu film yang tayang di Netflix pada Maret tahun 2022 ini. Film ini disutradarai oleh Adam Burke, yang juga turut menulis skenario bersama Pelle Radstom. Film ini mengisahkan tentang sebuah misi rahasia 6 tentara di Swedia yang harus mengangkut paket misterius. Paket tersebut diyakini dapat mengakhiri perang yang telah menghancurkan hidup mereka. Satu dari keenam tentara tersebut adalah Caroline Ed yang bertekad menemukan putrinya yang hilang. Lantas, apakah misi keenam tentara tersebut akan berhasil? Ya udah, tanpa berlama-lama lagi mari kita ke filmnya, dan selamat menyaksikan. Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang ibu dan anak bernama Caroline Ed dan Vanya, ingin melarikan diri dari keadaan perang di negaranya. Sayangnya, mereka malah tertangkap dan Ed harus terpisah dari Vanya yang dibawa oleh tentara musuh. Beberapa saat setelahnya, Ed yang sudah menjadi tentara pun dipanggil ke markas, untuk diberikan misi. Ed pun diantar seorang letnan, yang akan mendampinginya sampai di markas dengan aman. Tapi tanpa disadari oleh Ed, letnan tersebut memberhentikan mobilnya di sebuah tempat, dan meninggalkan Ed di tempat yang sudah dipenuhi oleh orang kanibal karena keterbatasan makanan akibat perang. Singkat cerita, Ed pun sampai di markas dengan membawa surat bukti bahwa dia dipanggil untuk menjalankan misi, dan Ed pun diantar masuk untuk bertemu Kolonel Rat yang akan menjelaskan misi ke depannya. Sesampainya di dalam, Ed bertemu dengan beberapa orang terpilih lainnya, yang akan bersamanya menjalankan misi nantinya. Setelah semuanya berkumpul, Rat mengatakan bahwa mereka akan menjalankan misi yaitu, membawa 2 kapsul misterius dari Tessenoi, menuju lab penelitian yang berada di Odo yang berjarak 185 km. Pada malam harinya, tentara musuh mulai menyerang markas, dan oleh karena hal itu mereka harus berangkat malam ini juga. Beberapa saat setelah berangkat, mereka berenam sampai di perbatasan, dan pada saat mereka sedang melihat sekitar, tiba-tiba es yang mereka pijak mulai retak dan membuat si kapten jatuh ke dalam air. Di saat yang lain sedang panik, Ed langsung bergegas masuk ke dalam air untuk mengambil 2 kapsul yang merupakan inti dari misi mereka. Dikarenakan Ed sudah masuk ke air es, mereka berempat lainnya harus segera bergegas melanjutkan perjalanan, untuk mencari tempat untuk menghangatkan tubuh Ed. Beberapa saat setelah melanjutkan perjalanan, mereka menemukan sebuah rumah dan berencana untuk istirahat sekaligus menghangatkan tubuh Ed, yang tadi sempat melompat ke air es. Sembari mendengarkan rencana ke depannya dan menghangatkan diri, Ed pun tertidur karena kelelahan. Saat Ed terbangun dari tidurnya, Ed mendengar suara helikopter mendekat, dan bergegas memeriksanya. Benar dugaan Ed, terdapat satu helikopter menuju ke rumah yang ditempatinya dan mengebomnya sampai hancur lebur. Karim pun yang tadi sempat terlihat berbicara menggunakan radio pun, dicurigai Ed memberikan informasi ke musuh tentang keberadaan mereka. Di saat ditanya tentang kejadian barusan, Karim terlihat bingung, yang membuat kecurigaan Ed semakin kuat. Dirasa sudah aman, Nilun, Ed, Malik, Karim dan Granvik pun melanjutkan perjalanan mereka untuk sampai ke Odo secepatnya. Tak lama setelah melanjutkan perjalanan, mereka kembali dibuat terkejut, ketika mereka melihat mayat berserakan, dan sudah membeku. Vi får exponera det här. Setelah melihat keadaan yang mengerikan, mereka melanjutkan perjalanan dan beristirahat sejenak untuk melepas lelah. Tapi belum lama setelah mereka berlima beristirahat, datang satu helikopter yang menembaki, dan membuat mereka berpencar untuk mengecoh helikopter tersebut. Sesaat setelah melanjutkan perjalanan kembali, mereka mendatangi rumah yang dihuni seorang kakek dan nenek yang menolak evakuasi, dan memilih untuk tetap tinggal di rumah mereka. Karena memang sudah lapar dan lelah, mereka berlima pun makan sembari beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan panjang mereka. Tanpa mereka duga, ternyata si kakek menyembunyikan senjata di bawah meja,
dan menembakkannya yang membuat Karim terbunuh dan Malik terkena tembakan di bagian perut. Setelah mengambil makanan dan air untuk dijadikan bekal, mereka pun melanjutkan perjalanan dan sampai di kapal yang sudah tak terpakai, dan dijadikan tempat beristirahat sembari mengobati luka Malik yang semakin parah. Di saat Nilun, Ed dan Granvik mengecek sekitar dan berjaga, tanpa disadari Malik telah bunuh diri karena merasa dia sudah tidak bisa ditolong, dan hanya akan menjadi beban jika dia tetap ikut. Dengan rasa sedih yang mendalam, mereka bertiga harus tetap melanjutkan perjalanannya ke Odo secepatnya. Tak berselang lama setelahnya, tentara musuh yang berjaga di perbatasan mulai menyadari keberadaan mereka bertiga, dan menembakinya. Dalam kepanikan karena misi mereka akan gagal, Nilun memerintahkan Granvik membidik musuh tersebut, sedangkan Ed disuruh bersiap menerobos maju untuk segera menghabisi musuhnya. Di saat sudah mengamankan pos jaga milik musuh, Nilun memutuskan untuk beristirahat sekali lagi, dan Nilun akan berjaga di saat Ed dan Granvik tidur. Tapi alangkah terkejutnya Ed ketika ia terbangun, karena Nilun sudah tidak ada dengan membawa 2 tabung virus yang merupakan misi mereka sedari awal. Tapi saat Ed akan pergi menyusul Nilun, Ed melihat tentara musuh yang sudah berada di dekatnya, bersiap untuk menangkap Ed dan Granvik. Tahu dirinya sedang dikepung oleh musuh, Ed dan Granvik bertahan sekuat tenaga, agar bisa menyusul Nilun yang sudah meninggalkannya. Tapi naas bagi Granvik, di saat akan melempar bom terakhir ada musuh yang berhasil mendekat, yang membuat lemparannya meleset dan membuat Granvik harus mati karena bomnya sendiri. Dengan semua rasa sakit yang Ed rasakan, dia masih harus mengejar Nilun, karena kalau tidak, Ed akan gagal bertemu dengan putrinya, Vanya. Dengan susah payah, Ed pun berhasil mengejar Nilun untuk meminta kapsul virusnya, akan tetapi di sini Nilun menjelaskan bahwa, jika virusnya menyebar bersama pengungsi, maka jutaan nyawa tak bersalah akan melayang sedangkan para pemerintah hanya akan bersembunyi di bunker. Akan tetapi, di sini Ed tetap mengambil virus tersebut, karena sebenarnya Ed tidaklah peduli dengan misi ini, dan hanya ingin segera bertemu dengan Vanya yang berada di kamp pengungsian di Odo. Karena sudah terlalu lelah, Ed tidak bisa melanjutkan ke Odo dan terdiam melihat ke depan. Di waktu yang sama, tentara sekutu yang sedang berpatroli menemukannya. Sesudah sampai di Odo dan mendapat perawatan medis, Ed dipanggil oleh Laksamana untuk diberikan kenaikan pangkat serta bebas tugas untuk beberapa saat. Ed dan Nilun pun dianggap sebagai penyelamat negara, karena sudah berhasil menyelesaikan misinya dengan baik. Tapi pada saat Ed mengatakan ingin bertemu Vanya, Laksamana mengatakan bahwa Vanya tidak pernah ada di sini yang membuat Ed marah. Ed pun mendatangi Nilun, karena sadar bahwa dia sudah salah karena menolak usulan Nilun, untuk menghancurkan virusnya agar banyak nyawa terselamatkan. Nilun yang merasa kasihan pun, mau menemani Ed ke lab untuk mengambil virus dan menghancurkannya. Bermodalkan pangkat yang baru saja diterimanya, Ed dan Nilun mulai mencari tahu di mana letak lab dengan bertanya kepada salah satu tentara yang berpangkat lebih rendah darinya, agar supaya tidak ada yang curiga kalau mereka akan mengambil virusnya untuk dihancurkan. Dan setelah sampai di depan pintu lab, terdapat 2 penjaga yang menyuruh mereka berdua untuk kembali, dikarenakan tidak sembarang orang boleh masuk ke dalam lab tanpa izin. Tanpa pikir panjang, Ed menusuk leher salah satu penjaga tersebut menggunakan pisau kecil yang sudah ia ambil dari petugas yang merawat lukanya. Ed dan Nilun pun sampai di tempat penyimpanan virusnya, dengan diantar salah satu petugas lab setelah Ed mengancam menembaknya jika dia tidak mau. Saat Ed sudah berhasil mengambil virusnya, kini Ed dan Nilun dibuat bingung, ketika pasukan penjaga keamanan lab mulai datang untuk menangkap mereka berdua. Ed yang akan meledakkan virusnya pun dicegah oleh petugas keamanan tersebut, dan menyuruh Nilun memencet alarm evakuasi untuk bisa kabur. Setelah berhasil keluar, Nilun pun mencoba mencarikan tempat duduk Ed di helikopter evakuasi, sedangkan Ed sendiri sudah dikepung pasukan keamanan yang sudah menemukannya. Laksamana pun bernegosiasi agar Ed mau menyerahkan virusnya kembali, dan mendapatkan kebebasan sebagai gantinya. Ed yang sudah tidak percaya kepada pemerintah pun memilih berjalan ke tepi markas dan menjatuhkan diri bersama virusnya.
Tamat, film Black Crepes menampilkan betapa menakutkannya dan betapa sengsaranya, jika terjadi sebuah perang yang merenggut banyak nyawa yang membuat melakukan segala cara agar bisa menang, walaupun itu menggunakan virus, dan itu sangat tidak berperi kemanusiaan. Wah virus, kayak sekarang dong, virus di mana-mana. Apakah ini direncanakan elit global karena perang? Tapi entahlah yang pasti, seperti biasa jika ada kritik, saran atau request, bisa tulis di kolom komentar, dan seperti biasa sampai jumpa di video selanjutnya.